kita ketemu lagi di weekend yang membahagiakan. Saya percaya itu dan kita harus bahagia memang. Inilah program Way of Life, Somer, ya, Sobat Merkuri. Saya harus membuat sedikit berbeda ya, Siap. Dr. Johan ya, karena di Way of Life ini bukan sahabat tapi kita ingin lebih dekat, lebih akrab begitu dan kami menyebut Anda dengan sobat. Makanya kalau disingkat Somer ya, Sobat Merkuri. Bersama saya Aldi dan Dr. Pertama Putra Johan. Somer Dr. Johan. Sehat, Dokter? Somer Aldi, sehat. Ya. Senang hari ini kita kembali ngobrol setelah edisi pertama pekan lalu juga sudah Anda tonton ya di akun YouTube-nya Merkuri. Dan hari ini bersama Somer Dr. Johan kita akan membahas, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing-sharing soal dengan tema ketepatan menempatkan hidup. Betul. Ya. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang apa soal tema kita hari ini, Dr. Johan. Seperti sebuah buku, Somer Aldi. Jadi kita nanti melihat keberadaan hidup dengan beberapa contoh-contoh tokoh-tokoh yang ada di kehidupan. Ya. Bahwa kalau buku itu belum tertulis tamat, berarti ada kesempatan. Dan kalau baru sampulnya yang bagus atau beberapa lembar kehidupan yang bagus itu belum menjamin titik akhirnya berakhir dengan yang terbaik. Oke, berarti harus sampai halaman terakhir ya. Halaman terakhir, Oke. titik di end-nya. Baik, kita akan dapatkan pencerahan dulu dari topik kita hari ini bersama Dr. Johan. Silakan. Salam Somer. Salam Somer. Sehat untuk kita semua. Sobat Merkuri, kehidupan ini memang ada banyak perkara yang kalau kita simak, kita lihat ya Somer Aldi, Ya. antara kita dengan banyak orang itu ada kemiripan tapi tak sama. Ada perbedaan tapi kok rasanya kok jalan-jalannya mirip-mirip ya. Nah, seperti halnya pada pagi ini tiba-tiba ketika pagi saya buka WhatsApp saya, seorang relasi kebetulan warga saya ini kebetulan juga Pak RW ya di Pak lingkungan RW. Pak RW ya, Ya. lebih tinggi dari Bapak Ibu RT. Ya. Jadi dia berkata ada undangan dari seorang tokoh politikus yang bernama yang terhormat Bapak Darmadi Durianto. Salam Somer Pak Darmadi Durianto. Ya. Kalau saya boleh bagi sekilas tentang Pak Darmadi Durianto ini, saya mengenal beliau ketika saya masih seorang branch manager di Astra International. Ya. Beliau pernah mengajari saya tentang development program level manager ya. Dan ada hal menarik di dalam kehidupan Bapak Darmadi Durianto ini kalau kita kaitkan ketepatan ya, ketepatan. Karena kalau kita ingat masa-masa mungkin 10-20 tahun yang lalu player DVD itu sangat mahal kan, Betul, Somer Aldi, betul. sangat mahal. Nah, Pak Darmadi Durianto ini melihat peluang. Jadi beliau melihat peluang bisnis, lalu dengan strategi ini dia bagikan sendiri di dalam kursus pelatihan leveling manager itu. Dia berkata, saya pergi ke Tiongkok ke pabrikan tempat pembuatan DVD, kemudian terjadi agreement. Dan sesudah agreement, dia berkata kepada pemilik pabrik yang ada di Tiongkok, China ini, dia berkata, you mesti bilang saya pemiliknya, ya, saya pemegang saham orang China mungkin, yang penting ya ordering, oke. Jadi Pak Darmadi Durianto bawa relasi bisnis orang-orang yang expert di dalam penjualan DVD saat itu, lalu dibawanya ke pabrikan Tiongkok, Cina. Dia berkata, ini pabrik saya, ya. Ya orang kita lihat pabrik yang begitu besar, megah dengan teknologi yang luar biasa, lalu dibentangkan harga jual. Nah saat itu dia membuat terobosan produknya, kalau saya tidak keliru namanya Vitron. Iya, produk salah satu pionir player DVD yang murah saat itu. Lalu dia buat konsep lagi dengan insentif yang menarik, kalau para relasi bisnisnya, distributornya ambil sekian jumlahnya dapat tambahan insentif, lalu dapat trip juga pergi ke luar negeri, dan tiba-tiba ini ledakan hebat sekali bisnisnya. Dan saya berkata, wow, mendengar suatu kisah hidup true story dari Bapak Darmadi Durianto ini menginspirasi kita bahwa
Dia menempatkan hidupnya pada ketepatan di tengah-tengah kesesakan bisnis yang begitu hebat, di tengah-tengah pemain DVD yang super power ya, kita sebut aja pemain-pemain hebat di dalam labelingnya, Sony ya, Pioneer, Polytron, semua brand-brand. Dia masuk dengan merek yang mungkin tidak dikenal, tapi dengan suatu offering harga lebih murah ya. Murahnya itu bukan murah biasa, super murah. Ternyata masyarakat kita mengkonsumsinya sesuatu yang baru. Dan hari ini Pak Darmadi Durianto ini adalah seorang politikus dari sebuah partai besar di Indonesia yang menang sudah lebih dari 4 atau 5 periode duduk di DPR RI. Wah, saya berkata luar biasa. Salam sekali lagi, salam somer, salam hormat untuk Bapak Darmadi Durianto. Nah, Sobat Merkuri, bagaimanakah faktor apa saja yang membuat kita bisa menempatkan hidup ini secara tepat? Seperti Pak Darmadi Durianto, kalau kita sejajarkan ya Somer Ardi dengan mungkin satu tokoh artis terkenal, saya pernah baca biografinya. Siapa di antara kita yang pernah nonton film The Bodyguard? Tentang Whitney Houston, seorang penyanyi tenar dengan bodyguard yang ganteng ya. Siapa waktu itu artisnya kalau tidak keliru Kevin Costner kan? Kevin Costner ya. Betul. Dengan gagah, dengan rambut gaya seorang bodyguard mantan presiden tiba-tiba jadi bodyguard seorang artis. Dan bahkan dikatakan mereka sempat falling in love saat itu di dalam kehidupan nyatanya. Tapi hidup ini kan kita harus lihat bukan serta-merta yang tampil yang wah-wah, tapi kita lihat fakta. True story itu berdasarkan fakta dan akhir hidup. Siapa sangka artis yang begitu populer dengan suara yang begitu hebatnya, dengan royalti yang begitu besarnya, di akhir hidupnya bahkan saya dengar katanya bayar laundry saja sudah hampir tidak sanggup dia. Kenapa seorang Whitney Houston tidak bisa menempatkan dirinya? Ternyata setelah dia berkeluarga dengan suaminya, ternyata berkali-kali jatuh di dalam pergaulan narkoba. Jadi semua ketepatan hidup tuh menentukan garis akhir Samuel Ardi. Jadi kita bisa punya segalanya, pencapaian, popularitas, kekayaan, tapi ketika tidak bisa menempatkan kehidupan secara tepat, hasil akhirnya berbeda ternyata. Jadi kita belajar dari dua tokoh ini, satu di bangsa kita, satu di bangsa-bangsa, yang satu businessman, yang satu artis. Kita bisa melihat. Ya mungkin saya tambah satu lagi lah supaya adil. Jangan-jangan nanti saya diprotes semua Gus dan Cak se-Jawa Timur nih. Kok nggak bawa-bawa putra daerah? Oke, ya. Seorang putra daerah yang kita kenal di stand up komedi. Saya semalam ngobrol sama istri saya yang bernama Dudit Mulyanto. Ya, salam somer untuk Brother Dudit Mulyanto. Ya, saya sering lihat sejak Anda tampil di acara itu dan saya melihat bagaimana keluguan dari sisi tubuh yang masih kurus sekali ya. Ya ampun ya, mungkin bagi Anda juga amit-amit cabang bayi ya. Brother Dodit, saya tiru sedikit cara-cara Anda menyampaikan sesuatu yang lugu, amit-amit, dan bagaimana Anda berinteraksi dengan juri dan bagaimana biola itu dimainkan. Dan hari ini kita tahu Dodit Mulyanto adalah seorang artis, cukup kita sebut sebagai artis yang sangat ternama papan atas dengan punya penghasilan yang cukup besar. Kenapa? Karena dia bisa menempatkan dirinya dengan suatu keadaan skill dan di kesempatan yang terbuka. Ternyata prestasi masuk, hasilnya masuk, dan hari ini dia adalah seorang putra Jawa Timur, putra tepatnya dari Surabaya, yang cukup diperhitungkan di kancah dunia artis. Jadi kita tahu bahwa hidup ini, Somer Ardi, ternyata bagaimana kita melihat segala sesuatu perlu dalam ketepatan. Jadi baik itu sebagai pemula yang sudah mempersiapkan diri untuk masuk kancah kehidupan, ataukah sudah menjadi seseorang yang berhasil dalam kehidupan untuk menuju titik akhir kehidupan, semua kita harus mencapai tangga ketepatan ini. Jadi apa saja yang menentukan ketepatan hidup ini? Faktor-faktor apa saja yang sebenarnya perlu kita persiapkan untuk mencapai ketepatan sebagai pemula, sebagai orang yang sudah berkarir berhasil, sebagai orang-orang yang mempersiapkan diri untuk masuk pada garis akhir
daripada mungkin tutup usia. Ini kan cukup menarik ya Somer Ardi ya. Betul. Karena semua kita pasti perlu dan mempersiapkan diri masuk tangga demi tangga ini. Saya punya 1 putri, 2 putra. Jadi saya ini kalau Somer Merkuri lihat, saya ini memang kelihatan ya. Mungkin Somer Ardi bilang umur berapa kira-kira? Pak Johan. Ya, Pak Johan ya 50 lah ya. 50 lah. Kalau yang di luar bilang mungkin 17. Kalau lihat dari Tugu Pahlawan atau dari Monas. Saya punya putri dan putra-putra yang sudah dewasa, dan putra bungsu saya beberapa hari ke depan akan wisuda untuk sarjana hukum. Tapi kayaknya belum 50 ya Pak Johan ya. kalau saya Iya, ngeliatnya. nampaknya belum 50 ya. Padahal saya sudah melewati setengah abad. Sudah lewat. Iya. Memang dengan model rambut, saya ini potong rambut aja di Surabaya, Somer Ardi. Oh gitu ya. Iya, Oh. bahkan mereka berkata ini tukang pangkas rambut. Jadi punya langganan. Punya langganan, di Surabaya. om, rambut saya sering dicabit-cabit supaya berdiri kelihatan lebih muda, Om. Saya ngikutin aja lah ya, karena saya sudah banyak habiskan waktu di Kota Pahlawan Surabaya. Saya serahkan kepada anak-anak muda sana. Iya. Dia berkata kalau Om pakai model begini seperti Kelihatan ini, lebih muda. ya memang karena Hati-hati kasih- nanti dikomplain sama Bu Anja. Istri saya malah senang yang seperti ini. Oh gitu ya. Iya. Supaya nggak bosan ngeliat suaminya Iya, itu. berjalan dengan yang penuh warna, dengan yang Iya, energik, iya. itu akan membawa ketepatan hidup bahagia bersama. Iya. Ya. Hidup berkeluarga juga harus bahagia bersama. Jangan cuma satu pihak yang bahagia. Suami bahagia, istri menderita, itu tidak fair dalam berkeluarga. Atau sebaliknya, istri yang setiap kali ke mall lihat angka-angka, wah diskon, istri bahagia, tapi setiap bulan suami nggak Suami bahagia. menderita. Menderita. Karena tagihan kartu kredit yang membludak ya. Jadi mesti tepat juga hidup berkeluarga ini. Jadi hal pertama kalau saya boleh sharingkan untuk Sobat Merkuri tangkap adalah yang menentukan faktor yang penting dalam ketepatan menempatkan hidup kita dalam kehidupan ini adalah diri kita sendiri. Oke. Ya, harus berangkat dari diri kita sendiri. Kita sudah belajar pada sesi minggu lalu kemenangan atas diri sendiri. sendiri, Nah, betul. ini sebenarnya merupakan tangga berikutnya. Kita harus mempersiapkan diri. Saya itu menempatkan anak-anak saya itu untuk lebih dulu fokus selesaikan pendidikan. Sekolah. Ya. Putri pertama saya selepas menyelesaikan sarjana hukumnya di Universitas Trisakti, diberi karunia anugerah bisa jadi 6 terbaik, lulusan 6 terbaik dari 8.900 angkatan pertama yang dia masuki bersama-sama 8.900 orang itu. Dia 6 terbaik di Universitas Trisakti. Kemudian dia masuk hari ini di S2 Magister Hukum di Universitas Indonesia. Dan saya tertawa geli kenapa mengikuti jejak saya sebagai papanya. Jadi putri pertama saya ini jadi ketua kelas. Oh. Bahkan dia bercerita teman kuliahnya itu salah satunya adalah orang kepercayaannya Bang Hotman Paris. Salam Somer Bang Hotman Paris. Jadi dia bercerita bagaimana dosen-dosennya ternyata di kelasnya sebagian besar profesor. Oke. Dan isinya tugas dan banyak sekali yang dibebankan di dalam pendidikan ini untuk mereka mandiri di bidang hukum. Jadi hampir tidak pernah ikut saya kemana-mana berapa bulan ini. Dan dia menekuni bidang hukum. Yang nomor 2, anak saya sangat fasih berbahasa Inggris. Saya sering berkata dalam kesukaan, dalam rasa sayang seorang papa mama, saya suka bilang anak kedua saya ini bahkan dalam berbahasa Inggris mengalahkan orang Inggris. Gitu ya, saking fasihnya, saking. Iya, conversationnya bagus, grammarnya bagus, dialognya bagus, komunikasinya bagus, pengertiannya bagus, bahkan dia bisa lihat bahasa Inggris itu dalam penempatan yang tepat. Bahkan tanpa apapun dia bisa menerjemahkan tertulis maupun berbicara. Jadi sangat fasih, bahkan dari masa kecilnya setiap kali dileskan gurunya suruh pulang. Guru lesnya bilang udah nggak guna, dia lebih pintar dari kita. Iya, lompat. Bukan hanya soal bahasa Inggris. Anak nomor 2 saya ini juga piawai otodidak, bisa main piano. Piano, otodidak. Otodidak. Luar biasa. Ya, jadi berkat Tuhan. dia punya dream, dia bilang, "Papa, Mama, saya mau kuliah di luar negeri." Nah, kemarin beberapa rekan-rekan
pengusaha bisnismen di Kota Pahlawan Surabaya sempat memberi ide untuk anak kedua saya ikut LPDP. Ini mohon izin untuk Menteri Keuangan, untuk pemerintah, khususnya persiapan pergantian presiden yang terhormat Bapak Prabowo, salam Somer. Ini juga sebagai seorang papa, izinkan Somer Dr. Johan ini bicara tentang LPDP. Anak saya punya mimpi. Mimpinya kalau saya boleh berkata, mungkin suatu hari dia bisa jadi Menteri Pariwisata Indonesia. Dia pengen membawa produk Indonesia dikenal di seluruh dunia. Dia punya dream yang luar biasa. Dia berangkat hari ini belajar mandiri dari seorang food blogger menjadi content creator. Dia menguasai parfum dan hal-hal yang saya berkata sampai itu produk-produk kirim dari Paris. Bahkan ongkos kirimnya lebih mahal dari produknya. Dikirim ke rumah kami, bahkan satu kamar tamu saya isinya, wah barang semua isinya. Karena dia kreasi dan dia menekuni. Nah, 2 kali dia ikut LPDP. Yang pertama, semuanya sudah lolos di wawancaranya. Angkanya sedikit di bawah passing grade. Lalu dia persiapkan lagi untuk yang kedua kali, naik melebihi passing grade yang pertama. Tahu-tahu passing grade-nya dinaikin lagi. Nah, jadi kita nggak tahulah ini rahasia pemerintah kita, tapi alangkah baiknya ini masukan buat Bapak Presiden Prabowo ke depan. Anak-anak muda kita yang punya dream besar seperti ini, ya monggo mungkin bisa dijadikan bagian daripada support pemerintah kepada anak bangsa. Karena dream mereka besar sekali dan mungkin ada baiknya Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, mungkin anak-anak yang punya dream besar seperti ini dengan latar belakang rekam jejak keluarga seperti kami ini diberi kesempatan, monggo diwawancara, monggo diajak ngomong. Betulkah anak-anak ini, ya Somer Ardi, bahwa orang-orang yang punya dream untuk bangsa, ya, sesuatu yang sebenarnya perlu tangan pemerintah untuk menempatkan mereka secara tepat. Karena diri mereka sendiri, mereka sudah siap. Nah, sementara anak saya yang bungsu akan wisuda beberapa hari lagi di Universitas Trisakti di sarjana hukumnya. Jadi saya belajar menempatkan 3 anak saya ini, dan ada banyak sekali relasi saya di Kota Pahlawan Surabaya ini berkata, how can Dr. Johan mendidik anaknya sampai sarjana belum pernah pacaran? Nah, ini kan sesuatu yang asing buat Kota Pahlawan. Betul. Karena di sini bahkan konon ceritanya SD SMP sudah lirik-lirik mata. Ternyata penyakit cacingan di generasi Z ini marak di mana-mana ya Somer Ardi ya. Iya. Tapi obat cacing harusnya laku keras ini. Harusnya laku keras ya. Karena generasi now lihat sedikit udah kedip ya. Tapi saya menempatkan ketiga anak saya untuk fokus mengembangkan dirinya supaya seiring perubahan yang terjadi pada bangsa-bangsa, tuntutan kesiapan generasi muda, ilmunya, kepribadiannya, attitude-nya, manner-nya, mereka bisa imbangi ketika mereka akan berkarir di dalam pekerjaan di usia produktif mereka. Ya, itu contoh konkret dari ketepatan menempatkan hidup ya Dr. Johan ya, dari perjalanan putri dan putranya Dr. Johan. Baik, kita break dulu Dr. Johan. Kita harus ke iklan dulu sahabat Mercury Somer Way of Life ya. Untuk Anda yang mau join boleh di 031 562 0096 atau 567 9696 atau melalui WhatsApp juga boleh di 081 730 0096 setelah iklan berikut ini. Yuk Somer Way of Life, kita lanjutkan program kita. Way of Life hadir setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10. Tapi nanti mudah-mudahan kita bisa geser di weekdays ya, Somer Dr. Johan ya. Dan hari ini kita ngobrol tadi tentang ketepatan menempatkan hidup. Contoh terakhirnya soal bagaimana kemudian Pak Doktor kita yang luar biasa ini mendidik putra-putrinya begitu ya. Satu yang sangat mengejutkan buat saya juga begitu ya. Sampai lulus sarjana belum pernah yang namanya pacaran gitu ya. Nah, kelihatannya ini sesuatu yang sederhana tapi tidak mudah juga. Coba Kayo, kalau Anda berani menerima challenge-nya, bisakah seperti Pak Dr. Johan dan Bu Angel begitu ya untuk mendidik putra-putrinya. Baik, tapi satu hal yang ingin saya juga tanyakan ke Pak Dr. Johan, ketepatan menempatkan hidup itu berarti memang
tadi kan Pak Dokter bilang ya, sampai akhir gitu ya. Berarti memang itu harus kita jagai terus sepanjang proses perjalanan hidup kita, Pak Dokter ya. Betul, Saudara Ardi. Kembali ke sesi minggu lalu kita menjawab pertanyaan Pak Dading ya Oh iya. tentang dasar kehidupan, dasar karakter, manner, attitude manusia itu Betul. fondasinya masih kuat. Jadi kalau bicara tentang diri kita untuk faktor menempatkan hidup supaya tepat, ya kita harus punya jiwa yang mau diajar, jiwa yang mau belajar, jiwa yang harus menangkap visi pribadi hidup. Kalau kita tidak menangkap ini ya kita mungkin akan terbius seperti kebanyakan orang. Ada banyak orang keliru Somel Ardi di dalam kehidupan ini ya Sobat Merkuri. Ada banyak orang menganggap bahwa kekayaan itu tujuan. Jadi orang kaya itu tujuan atau jadi orang terkenal itu tujuan. Padahal itu bukan tujuan. Tujuan itu sesuatu yang lebih besar daripada itu semua. Karena kalau suatu tujuan ya kita belajar lewat artis Whitney Houston tadi, kok berakhirnya tragis ya. Orang yang terkenal, orang yang kaya raya tiba-tiba di akhir hidupnya kok penuh penderitaan. Ya ternyata itu bukan tujuan. Visi harus mendasari kehidupan kita. Jadi kita mesti mengasah diri kita dengan mau belajar, mau diajar, kesadaran yang harus kita pegang untuk mengasah talenta supaya skill diri kita ini siap. Karena ketepatan ini bicara tentang ketika kesempatan, ketika peluang datang. Kalau kita tidak punya skill, kita tidak siap, ya lolos begitu saja. Betul. Bahkan di masa muda saya pernah mendengar katanya peluang kesempatan itu seperti jin yang punya kunci rambut. Dia lewat kalau kita tidak siap, ya dia lewat begitu saja. Tapi kalau kita siap satu kali kita pegang, seperti iklan apa permintaanmu ya, Samuel Ardi. Jadi ketika kita sudah pegang peluang dalam kesiapan, ya semua hal yang kita mau akan seiring waktu terjawab. Mau sukses terjawab, mau punya kekayaan akan terjawab, mau hidup bahagia ya karena kita punya fondasi kepribadian yang kuat, akan hidup berkeluarga bahagia. Jadi kan mungkin banyak orang bertanya lah ya, Somer Adi, saya yakin Sobat Merkuri pasti bertanya, bagaimana seorang Dr. Johan mendidik anak-anaknya? Ini kan luar biasa. Ya tentu sama seperti banyak orang tua, saya juga dikomplain. Di sesi lalu saya cerita bagaimana anak-anak saya ajak saya masuk karaoke. Ya, artinya kita bukan sebatas sebagai orang tua semata, karena banyak kali dalam kehidupan ini kita otoriter sama anak-anak kita. Komunikasi satu arah hanya perintah saja. Padahal kita bisa juga berperan sebagai sahabat buat anak-anak kita. Kita terima telepon ya. Selamat pagi. Dengan? Halo. Selamat pagi Bapak. Ibu. Terputus namanya sebenarnya. Enggak, suaranya kita dengar tapi halo. Oh, terputus ya? Terputus. Iya. Kita lanjutkan? Lanjutkan saja, monggo sambil nanti teman-teman. Jadi ketika kita menempatkan diri kita seperti sahabat kepada anak-anak kita, kita bisa bersama-sama mereka dengan quality time. Karena terkadang mengajari anak-anak kita sendiri tidak mesti harus formal. Tidak mesti otoriter menunjukkan aku nih papa mama lo ya, kamu harus ikut lo, kamu makan juga dari aku lo ya, enggak boleh seperti itu. Pak Dokter, kita coba terima. Monggo. Halo, selamat pagi Dr. Adi, selamat ya pagi Pak Dading, Pak Dading ya? Yes, suaranya agak enggak jelas. Oh, suara siapa Pak? Suara saya? Ya Mas Adi. Oh, ini kurang jelas Pak? Iya, kurang jelas. Oh, mungkin. Tapi sedikit, ya. Dr. Johan. Ya, monggo Pak Dading. Silakan Pak Dading. Saya sependapat apa yang disampaikan Dr. Johan. Cuma begini, saya punya pendapat lain Dr. Johan. Mungkin monggo Pak Dading. Diluruskan. Sebetulnya kehidupan ini yang nomor satu adalah kalau diri kita ini bermanfaat bagi orang lain. Itu baru hidup ini ada artinya. Ya.
Wah, itu kaya, miskin, nomor satu adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya. Itu baru kita ada nilainya. Kedua, bahwa menurut saya bahwa hidup ini harus bersama Tuhan. Kalau saya katakan apa artinya duniawi, karena seperti disampaikan Dr. Johan tadi, banyak orang kaya hidupnya menderita, bahkan anak raja yang di mana itu bunuh diri. Ya. Padahal semuanya ada. Karena dia jauh dengan Tuhan. Orang yang sangat hidup bahagia itu kalau dekat dengan Tuhan. Orang boleh kaya tapi tetap bersama Tuhan. Itu akan nyaman. Yang lebih konkret lagi, kehidupan ini tujuan menurut saya harus ada kerendahan hati dengan orang lain. Oleh sebab itu menurut saya konsep-konsep dasar seperti inilah yang perlu diterapkan sehingga hidup ini betul-betul menyenangkan ketika kita bisa interaksi dengan tetangga, dengan saudara. Yeah. Kunci daripada hidupnya adalah baik dengan tetangga, dengan saudara, ya dengan menggunakan apa yang disampaikan konsep-konsep dari Dr. Johan itu bermanfaat bagi orang lain sehingga semuanya kelihatan indah. Menurut saya begitu Dr. Johan. Baik. Dikoreksi kalau ada yang salah. Matur nuwun. Salam hormat, sangat sehat, Mas Adi. Nggih, Pak Dading, monggo, salam sehat. Matur nuwun sudah bergabung di Way of Life. Ada 3 hal yang disoroti. Yang pertama adalah bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua bersama Tuhan dan yang ketiga dalam kerendahan hati. Ini Silakan, Pak Dading ini profesinya lawyer. Dia berpikirnya selalu 1 step ahead, bahkan 7 step ahead. Sebenarnya itu masuk poin kedua, ketiga. Saya sudah langsung dibuka dengan pertanyaan Pak Dading karena dia bisa melihat tangga ini langsung lompat ya. Ada banyak orang tidak lihat tapi Pak Dading melihat. Jadi Pak Dading, mohon izin saya lanjutkan ke poin kedua sekalian menjawab. Tidak bisa mengkoreksi yang Pak Dading tadi sampaikan, karena memang itu kebenaran yang Pak Dading amati yang diperlukan oleh generasi anak bangsa, generasi Nusantara supaya unity anak-anak muda, unity rakyat, unity pemerintah bersama rakyat. Bangsa kita ini mestinya muncul jadi super power dari Asia bahkan atas bangsa-bangsa ya. Dan kita berangkat dari hal-hal yang mendasar, hal-hal sederhana seperti ini untuk menggugah semua pendengar supaya bisa melihat ketepatan hidup itu ada pada diri mereka dan itu diperlukan dan itu tidak perlu bayar mahal ya. Itu cukup kita termotivasi, kita praktekkan dan itu jadi. Bahkan Somel Alti boleh saya sedikit bagikan. Seorang sahabat saya di Kota Pahlawan sekolahkan anaknya ke Amerika. Ternyata anaknya tidak betah. Ya, lalu dia datang ke saya ngobrol sharing, lalu dia berkata, Dr. Johan, bagaimana baiknya? Saya berkata, sesuatu yang tidak masuk pada kesenangan dan kesukaan hasilnya nggak maksimal dan itu pasti tidak akan mencapai apa yang kamu inginkan. Lalu dia bertanya, baiknya gimana Dr. Johan? Saya bilang suruh pulang aja kalau dia mau pulang. Ketika dia pulang, anak ini dititipi untuk saya bimbing. Saya lihat lalu saya berkata, kamu punya bakat talent bisa jadi artis. Anak muda tinggi besar, muka ganteng, dan hari ini dia sudah casting. Ya, sesuatu yang istri saya bilang, wah anak ini punya bakat jadi orang terkenal di dunia fashion, modeling, bahkan artis. Nah dia ternyata harus diarahkan ke tempat yang tepat. Kalau tidak tepat, lah orang yang harusnya jadi seseorang di lapangan kita taruh di belakang meja ya nggak akan maksimal hidupnya. Nah jadi yang kedua, selain pertama diri kita sendiri, faktor penting di dalam menempatkan ketepatan hidup ini. Yang kedua, dipengaruhi orang-orang sekitar kita. Ya, terutama dimulai dari keluarga, dari sekolah teman-teman, pergaulan hidup, lingkungan, semua mempengaruhi kita. Bahkan ketika saya melihat biografi 2 petenis dunia, Venus dan Serena Williams. Jadi bagi Somel Mercury kalau ada kesempatan boleh mungkin akses sedikit apa yang saya sampaikan ini di Netflix dengan judul Richard King. Ya. Pada masa itu tenis itu adalah olahraga untuk kulit hitam dan orang kaya. Tapi seorang Richard, papa dari Venus dan Serena ini punya visi dan dia mau ajak 2 putrinya ini untuk mencapai sesuatu yang dia berkata, sudah aku rencanakan dan semuanya masih on schedule, on progress dan semuanya tepat. Ya. Seperti orang ngarang dan berdongeng sebenarnya, tetapi sesuatu yang sebenarnya
dia beri kesempatan anak-anaknya untuk mengasah skill ya. Jadi saya melihat di dalam keadaan itu mirip hidup saya sebenarnya. Kenapa? Anaknya tidak pacaran ya. Ketika gangster anak-anak muda tuh coba dekat, bahkan sampai dia dipukul pingsan pun, bahkan satu kesempatan Richard bawa pistol mau tembak, ternyata keburu ditembak oleh lawannya. Kita bisa melihat sesuatu yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang mungkin konsepnya berbeda dengan kebanyakan orang. Mungkin kekeliruan pada generasi kita hari ini, banyak orang menyekolahkan anaknya kepengen mereka cepat-cepat kerja, meskipun tidak tepat pada konsep dan skill dan talenta yang harusnya mereka salurkan ya. Mereka di tempat-tempat yang nggak tepat dan kemudian bekerja dengan penghasilan yang mungkin mereka sendiri kecewa. Dan kita sebagai orang tua pada akhirnya ikut kecewa. Padahal kita ini mempengaruhi anak-anak kita. Dan bagaimana seorang Venus ini didorong, dan Serena nggak punya kesempatan adiknya, tapi dia memacu dirinya mengejar lewat jalur otodidak, jalur otonom, dan jalur diri sendiri untuk inisiatif. Dan akhirnya kakak adik ini memecahkan rekor dunia sebagai orang kulit hitam yang eksis di dunia tenis. Ya, jadi hari ini siapa yang nggak kenal Venus dan Serena? Tapi siapa yang tahu di balik hidup mereka ternyata ada seorang Richard, seorang papa dan seorang mama yang begitu membackupnya. Jadi hidup ini memang nggak bisa sendiri. Kita butuh orang-orang yang punya tangan-tangan malaikat yang seperti saya sampaikan di sesi menang atas diri sendiri di sesi lalu. Jadi seperti anak-anak saya arahkan, lalu saya berkata kepada putri saya, karena beratnya pendidikan, lalu saya berkata, tidak semua orang dapat kesempatan seperti kamu kuliah di Universitas Indonesia, jadi ketua kelas lagi. Mungkin satu hari kamu akan mengubah wajah pendidikan bangsa ini. Amin. Mungkin kamu akan jadi dosen yang punya sesuatu yang mengubah warna dan wajah hukum atas Indonesia. Saya beri encourage, saya dorong, dan meskipun saya tahu susahnya dia menimba pendidikan yang seluruh dan bahkan sebagian besar itu profesor yang ngajar. Oke, baik. Ya, luar biasa. Luar biasa. Sangat menginspirasi. Kita ke iklan dulu kembali. Silakan. Nanti kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita, masih Somer Way of Life. Kita masih di program Way of Life bareng Dr. Pertama Putra Johan sampai pukul 10 nanti. Dan Pak Dokter tadi melanjutkan Pak Dading ya, barangkali masih ada yang ingin dikomentarkan, monggo silakan. Pak Bading mengamati soal perlunya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan pribadi setiap orang. Karena tadi disoroti banyak orang kaya nggak bahagia, bahkan orang terkenal, orang yang sangat kaya mati bunuh diri, bahkan tadi disebutkan putra dari satu raja juga bunuh diri. Kita tidak bisa tutup mata. Apa yang diamati Pak Dading sebagai pengacara saja begitu tajamnya, kita juga harus buka mata. Medsos terbuka hari ini, semua informasi terbuka, bahkan rekam jejak bisa kita lihat dari dahulu sampai hari ini, rekam jejak siapapun. Bahkan saya, Dr. Johan pun diketik di Google pun akan kelihatan rekam jejaknya. Semua orang punya rekam jejak digital ya. Bahkan di kota Surabaya ini dalam 1 bulan ini saja saya dapat terima kiriman, berapa banyak anak muda kita mengakhiri hidupnya lompat dari mall, lompat dari hotel, mengakhiri hidupnya. Dan beberapa malah anak tokoh-tokoh rohani malah yang bunuh diri ya. Sesuatu yang diamati Pak Dading, saya berkata ini sisi yang sebenarnya 2 hal yang saya tempatkan sebagai faktor penting untuk menempatkan hidup secara tepat. Selain diri sendiri, ada orang-orang dekat kita, orang-orang yang sayang, atau pergaulan mempengaruhi kita. Yang ketiga, memang kita nggak bisa hindari, masyarakat Indonesia ini kan masyarakat religius ya Somer Andi. Jadi yang diamati Pak Dading itu benar. Nah, kembali kita nyentuh sedikit soal Tuhan ya, secara sisi luar aja. Kita tidak masuk ke sisi setiap agama-agama yang ada, tetapi kita lihat kupasan luarnya saja. Kalau kita lihat kata agama, seringkali mungkin banyak orang lupa kata agama itu sumbernya kalau diketik, coba buka Google akan menemukan kata agama itu sebenarnya munculnya dari Sanskerta, Sobat Ardi. Ya. Sobat Merkuri, A artinya tidak, gama artinya tidak kacau. Jadi agama yang kita temukan tulisan di KTP kita artinya adalah tidak kacau. Tidak kacaunya melalui saluran yang tertulis di KTP kita. Ada yang masuknya lewat jalur Islam, Katolik, Buddha, Kristen, dan beragam kepercayaan yang ada di Nusantara. Di tanah Jawa ada Kejawen, ya. Di tanah Sunda ada Sunda Wiwitan. Bahkan sebelum
agama yang tertulis di KTP, kepercayaan sudah ada di tanah Nusantara. Ya, kita tahu bahwa semua ini punya satu tujuan, supaya tidak kacau. Ya. Hidupnya itu tidak kacau atas diri sendiri. Mereka punya kepercayaan, mereka punya iman, mereka punya Tuhan. Tidak kacau untuk keluarga. Mereka punya suatu parameter hidup berkeluarga yang lurus, yang hidup bahagia. Tidak kacau terhadap orang lain. Hidup kita ini berfaedah, bermanfaat buat orang lain, tidak mengacaukan kehidupan orang lain, ya. Tidak selingkuhi suami orang, tidak rebut suami orang, tidak mungkin ya pacari anak gadis orang sementara istri sendiri tidak bahagia. Tidak kacau atas bangsa. Kita tidak bikin susah pemerintah di balik kehidupan beragama kita, dan 4 sisi ini saya rasa perlu kita pahami bersama. Ya. Apa yang Pak Dading tadi katakan, supaya hidup ini berfaedah kalau ada Tuhannya. Tetapi sesuatu yang mendasar harus dimulai dari tidak kacau. Kalau selama koridor agama itu tidak membawa kekacauan, itu sudah agama. Tapi kalau membawa kekacauan pada diri sendiri, kekacauan pada keluarga, kekacauan pada orang lain, kekacauan pada bangsa, itu menurut saya sudah lari dari ketepatan kehidupan beragama. Ya, ini hal yang mendasar secara umum. Jadi apapun yang diajarkan oleh agama masing-masing harus menuju titik arti kata agama menurut Sang Sekerta. Tidak kekacauan, tetapi berfaedah. Agama itu faedahnya buat diri sendiri, faedahnya buat keluarga, faedahnya buat orang lain, faedahnya buat bangsa. Baru agama itu ternyata menjadi suatu media yang memang jadi sesuatu yang menghantar kesuksesan, kebahagiaan, dan kemapanan dalam kehidupan kita masing-masing mencapai titik akhir yang sempurna. Jadi saya percaya bahwa hal ini memang sebagai masyarakat yang majemuk dengan religius, memang kita harus mendalaminya dengan hati nurani yang bersih. Nggak ada gunanya kalau kita sebut hidup ini bertuhan, ya, tetapi bunuh diri. Ya. Nggak guna kita sebut diri kita ini bertuhan, tapi kita bikin kacau hidup orang lain, kita susahkan hidup orang lain, dan malah kita bikin susah pemerintah dengan kehidupan bertuhan kita yang bikin pemerintah pusing akhirnya. Ya, saya percaya ini harus menjadi titik kesadaran. Kesadaran inilah yang harus kita pahami sebagai suatu hal yang mari kita bangun sama-sama. Ya, saya ini dengan istri baru pulang dari Malaysia. Saya dapat undangan untuk memberi pencerahan kepada orang-orang yang ada di Sabah. Bahkan mereka berkata, Dr. Johan, untuk undang dokter datang ini sekarang tak mudah lah. Ya, saya tanya, bagaimana tak mudah? Sekarang ini sudah ada layer permit, izinnya, tak sembarang orang boleh datang kasih ceramah, kasih pencerahan lah. Jadi mereka mesti screening, ya, meskipun kita ini masih tetangga ya bangsanya, tapi mereka perlu screening lah, perlu tahu siapa itu Dr. Johan, bagaimana hidup berkeluarganya, dan apa yang mendasari hidupnya terhadap banyak orang. Ya, lalu mereka screening lah, katanya ternyata mereka senang dan mereka beri permit Dr. Johan dengan istri boleh masuklah ke tempat kami, dan mereka berkata ya lolos lah. Jadi saya itu dimasuki ke level pemerintahan di Sabah, kemudian diberi izin dan kemudian masuk leluasa untuk menyampaikan pencerahan bagi banyak orang di Malaysia. Saya boleh berkata ada beberapa hal saya temukan, ya, mungkin ini bisa juga menjadi masukan bagi pemerintahan bangsa kita. Saya lihat kehidupan orang-orang di Malaysia itu sebenarnya 11-12 dengan kita. Bahasanya memang cengkokannya ya berbeda, sedikit berbeza, mereka bilang. Kita bilang berbeda, dia berbeza, ya. Kita makan kacang panjang, mereka makan belatung. Karena kacang panjang itu bahasa Malaysianya belatung, ya. Jadi kita mesti melihat kekayaan keberagaman tetangga bangsa kita. Ya. Dulu Malaysia pinjam guru dari Indonesia. Hari ini pendidikan mereka sangat maju. Betul. Kenapa? Karena pemerintahnya sangat memperhatikan kesejahteraan guru-gurunya. Semoga Bapak Presiden yang baru, Bapak Presiden kita Pak Prabowo, benar-benar care dengan nasib guru-guru bangsa kita. Karena
Guru kencing Berdiri, berdiri, murid kencing berlari. kencing berlari. Kalau murid belum berlari, guru aja udah nggak ada untuk yang dikencingin. Bagaimana bisa memberi contoh buat anak bangsa ini untuk maju? Jadi kesejahteraan guru-guru, mohon pemerintahan Republik Indonesia dari semua kalangan untuk memperhatikannya, karena tidak ada seorang pun di antara kita ini tidak punya guru dalam kehidupan ini. Ya, sekolah tingkatan manapun kita punya guru, bahkan di luar tembok-tembok akademisi pun kita perlu guru. Dan saya boleh amati sedikit, Somer Mercury, lihat Bapak Rocky Gerung. Ya, saya amati sedikit. Salam Somer Bapak Rocky Gerung. Banyak di antara kita kaget ketika melihat munculnya Bapak Rocky Gerung dengan cara bicaranya, knowledge-nya, kemudian apa yang dianalisanya. Banyak orang tidak bisa menerimanya. Ya. Saya mengamati, seperti saya mengamati Dodit Mulyanto, saya lihat, oh ternyata hari ini apa yang disampaikan, dianalisanya ternyata banyak yang terjadi. Dan ketika dia berdebat, debatnya bukan debat kosong, ternyata semua yang disampaikannya itu ada parameternya, ada memang sesuatu yang disampaikannya lewat akademisi itu. Ya. Mungkin ini pesan buat seluruh kita. Ketepatan hidup ini bukan bicara semata di dalam kotak saja. Mungkin sudah waktunya kita berpikir out of the box. Ya. Keluar dari cara berpikir yang sempit, berpikir yang penuh dengan keegoisan, memenangkan diri sendiri, memenangkan kelompok. Sedangkan kita lupa ada kelompok yang lebih besar, yaitu bangsa Indonesia, untuk kita perjuangkan bersama, untuk kita meletakkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok kecil, untuk mengutamakan kepentingan bangsa kita. Kita duduk di sini, ya, bicara tentang mobil listrik saja. Kita aja bilang, mahal sekali ya. Tugas pemerintah bisa membuat kesejahteraan bagi rakyatnya supaya mobil listrik ini bisa dimiliki semua orang. Dan kita baru berpikir mobil listrik, beberapa bangsa besar, China, Inggris, Amerika, bangsa-bangsa lain sudah menuju titik 7 langkah lebih depan. Mereka sudah mempersiapkan mobil terbang. Jadi saya berkata, warna kehidupan ini terus berkembang, inovasi terus harus dibutuhkan, dan kita semua harus memiliki titik mau belajar dan diajar. Ya, saya sedikit sebelum Somer Adi masuk ke titik itunya, sebelum baca pemisahnya, saya ingin sampaikan mumpung saya ingat ini. Hal yang mendasar ketika saya lihat Richard menolak tawaran iklan dari suatu produk yang sangat terkenal, karena pada masa anaknya berkompetisi sudah menang di kejuaraan junior, tiba-tiba dia tarik anaknya, dia berkata, no, saya mau siapkan anak saya ke pro dan dia harus latihan. Sementara rekan-rekan yang mensupportnya berkata, jangan Richard, are you crazy? Anakmu lagi top-topnya untuk masuk pro itu perlu latihan dan terus tanding. Dia berkata, no. Anak saya masih anak-anak, dia perlu quality time dengan keluarga, dia perlu waktu mudanya, dia perlu juga Tuhan di hidupnya. Jadi dia tarik anaknya untuk latihan, kemudian dia siapkan. Ketika masuk pro, menuju pertandingan final, tiba-tiba satu produk yang bernilai besar, juara-juara itu cuma dikasih untuk iklan tuh 2 juta US dollar. Anaknya Richard dikasih 3 juta US dollar, mereka tolak. Dan saya lihat, wow, berarti duit ini bukan segalanya, Somer Ardi. Ya, ternyata visi yang kita pegang itu bisa menahan semua godaan. Lalu ketika bertanding, ternyata anaknya itu semuanya menang, skill menang, semangat menang, tetapi mental kalah dengan ternyata incumbent yang dilawannya, main mentalnya dia kalah, dia sedih, dan ketika dia keluar pintu terbuka, orang tepuk tangan. Ternyata ketepatan hidup kita menginspirasi banyak orang, dan ketika kelemahan kita terima kekalahan kita, ternyata banyak orang kembali memberi semangat. Dan di kemudian hari ternyata 3 juta US dollar iklan yang ditolak, produk lain datang menawarkan 10 juta US dollar. Ya. Jadi kita tahu bahwa tangga ini tidak berhenti pada satu tangga. Marilah kita mencapai visi, mencapai ketepatan hidup ini, karena yang disediakan jauh ke depan lebih besar daripada apa yang mungkin hari ini menjadi godaan dalam hidup kita. Oke. Kini ada Mita ini. Mita ini anak anak muda yang dibilang begini, Pak Dokter. Saya adalah anak muda yang dari SD sampai SMA itu juara kelas. Dan lulus sarjana juga dengan cum laude.
Tapi setelah lulus sampai 2 tahun ini saya melamar ke sana sini belum dapat kerjaan. Apakah ada yang salah dari ketepatan menebakkan hidup? Itu pertanyaannya, Mita namanya. Wah, ini Nona Mita ini memang garisnya adalah juara di sekolahnya, ya. Kemudian kuliahnya juga cum laude. Cum laude. Tetapi ketika mau implementasikan ilmunya sampai 2 tahun ini belum dapat. Belum dapat. Nona Mita, orang besar terkadang jalannya lebih berliku dan lebih butuh waktu. Tetapi orang yang biasa terbukanya cepat dan hasilnya kecil. Jangan putus asa Nona Mita. Karena apa? Karena ketepatan hidup itu kadang-kadang ada tangan Tuhan yang menentukan. Oke. Ya, jadi kita tidak bisa menurut apa yang kita lihat. Oh, 2 tahun kok lama. Nah, ini sebagai pengalaman lagi, sebagai suatu kesaksian true story, sebagai suatu pernyataan yang menguatkan Nona Mita dan Somer Mercury semua. Seorang dokter lulusan S2 dititipkan orang tuanya untuk saya bimbing. Orang tuanya datang dan berkata, Dr. Johan, saya titip putra saya dengan mantu cucu saya, waktu itu cucunya 1. Lalu saya berkata, baik tante, semaksimalnya saya bantu bimbing. Selepas S2 kedokteran dan pulang dari Manado, dia datang ke saya, dia berkata, Om Johan, aku ini bagaimana? Ini kayak Nona Mita nih. Saya lihat, lalu saya berkata, kamu cuti. Dia tertawa geli sama Ardi. Dia berkata, Om bagaimana cuti, ini kan pengangguran. Saya bilang, kamu lihat diri kamu pengangguran. Om melihat, ini kesempatan kamu quality time cuti. Karena Om lihat jauh ke depan, kamu mau cuti susah. Dia tertawa geli. Dalam beberapa bulan, dia mulai diterima di rumah sakit, dia bekerja. Dan hari ini sudah aktif di 3 rumah sakit. Dengan penghasilan yang saya berkata, wow. Ya, dengan kesibukan yang wow. Dan hari ini, dia bersama istri dengan putra bungsunya, anaknya sudah 3, mau melancong kata orang Malaysia, mau pergi ke Arab Saudi, ya. Jadi dapat tiket free dari produsen obat, dia sedang mau melancong. Dan Nona Mita, percayalah, prestasi hidupmu yang juara kelas, bahkan cum laude juara sebagai mahasiswa, itu bukan satu kebetulan. Pada dirimu ada investasi value yang besar. Sabar, tunggu sedikit waktu. Di dalam ketepatan hidup, biarkan hidup yang membuka jalannya. Seperti anak ayam keluar, tidak usah dibantu. Nanti ada cara Tuhan, ada cara kehidupan, ada tangan-tangan malaikat yang akan membuka kesempatan bagimu. Dan saat itu engkau akan menyadari sepenuhnya bahwa jalan-jalan orang besar memang berliku-liku dan tak mudah. Tetapi satu kali pintu terbuka, mereka akan berdiri dan semua orang akan melihat memang orang besar sudah ada dalam kehidupan ini. Luar biasa. Kita menyambung Mbak Mita, kita minta Pak Dr. Johan juga membuat closing statement ya, karena waktu kita hanya tersisa sekitar 5 menit. Luar biasa banyak inspirasi way of life kita, Somer Way of Life, dan topik kita hari ini adalah ketepatan menempatkan hidup. Pak Dokter, dari sekian panjang diskusi tadi yang sudah disampaikan, sharing yang sudah disampaikan, apa yang bisa disimpulkan, apa yang kemudian bisa di underline sebagai konklusi dari tema kita hari ini? Milikilah jiwa yang mau diajar dan mau belajar. Spend waktu sebanyak mungkin untuk mengasah skill dan talenta hidup. Karena ketika kesempatan terbuka, ketepatan itu muncul karena kita sudah siap. Orang yang siap bisa meraih kesempatan, dan orang yang bertalenta punya skill lah bisa mencapai kesuksesan dan apa yang disebut dengan mencapai dreams dalam kehidupan. Dan galilah diri, miliki dasar kepribadian yang kuat, komitmen, integritas. Orang jujur memang jalannya lambat, tetapi orang jujur itu karirnya kuat, keluarganya kuat, anak cucunya itu orang-orang yang mewarisi integritas hidup yang akan eksis. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan ini, pada akhirnya satu buku semua orang akan miliki, dan garis akhirnya di final penutupannya akan nampak siapa kita, siapa garis keturunan kita. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menginspirasi kami semua. Somer Way of Life ya, Sobat Mercury, untuk program Way of Life. Dan Somer Way of Life sampai di sini.
Pak Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama Sobat Ardi. Ya, sehat-sehat terus. Sama-sama Untuk sehat Pak selalu Dokter, bersama untuk Bu kita semua. Angel dan keluarga semuanya ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima Oke. kasih. Ya, dan Somer Way of Life, saya Aldi bersama Pak Dokter pamit untuk pekan ini ya, Pak Dokter. Yap, siap. Tapi janji kita akan ketemu lagi dengan mengangkat tema yang berbeda di hari Sabtu pekan depan di jam yang sama 9 sampai 10. Sampai ketemu minggu depan.